Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat SAF sekalian yang sedang menyimak di live streaming YouTube kajian SAF? Ya, semoga semuanya baik dalam keadaan sehat dan juga Allah lindungi. Amin. Dan Amin ya Allah. di pagi hari ini ya, di hari libur, mungkin banyak yang sudah beraktivitas atau olahraga ya. Dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak live streaming kita pada hari ini di obrolan Hijriah kali ini episode 17 ya. Nggak berasa nih kita udah 17 episode ya. Mulai dari kita launching pas Muharram ya. Alhamdulillah kita bisa masih terus konsisten untuk menjalankan kajian-kajian online ini. Ya, ini salah satu hikmah pandemi ya. Kita bisa 17 aja Bang. berkumpul di satu ruang dalam beda tempat. Ada yang di Lampung, ya, ada yang sedang di Jaksel ya, dan lain-lain gitu. Baik, sahabat Sifu sekalian, sahabat Saf sekalian, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, sesuai dengan judulnya, kita akan ngobrolin tentang Ramadan ya, dan yang seputar Ramadan. Kemarin sudah disampaikan juga lewat Instagram bagi teman-teman yang mau mau nitip pertanyaan pada hari ini, yaitu sudah ada yang masuk, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita coba kita obrolin bareng para sifu di sini. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian mungkin ada yang mengikuti SAF ini di pertengahan ya, sehingga mungkin perlu kita kenalkan kembali ya di awal di komunitas SAF ini ya, supaya biar lebih kenal lagi dan juga semoga semakin bermanfaat nantinya apa-apa yang diberikan oleh kajian SAF gitu ya. Baik, Sifu Zina, monitor, videonya mati. Sepertinya kendala jaringan ya. Baik, sambil menunggu Sifu Zina, kita perkenalkan sedikit ya tentang SAF dan juga nanti para Sifu yang ada di sini buat sahabat SAF sekalian. Jadi awal kita berdiri itu kurang lebih pas bulan Muharram ya. Jadi hitungan perjalanan kita dihitungnya ya di bulan Hijriah ini. Kalau sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, berarti kurang lebih kita sudah 8 bulan berjalan. Alhamdulillah ya, sudah hampir setahun perjalanan SAF community ini gitu. Dan alhamdulillah jumlah sifu yang tergabung dalam kajian SAF pada di kajian SAF adalah 5 sifu ikhwan, yang 7 sifu akhwat, seperti itu. Jadi ada 12 totalnya. Dan hari ini harusnya kita berlima ya. Tapi qadarullah Sifu Bashir masih dalam pemulihan. Jadi kita doakan juga buat sahabat SAF sekalian ya, buat Sifu Bashir, semoga Allah pulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan Sifu Hilmi kebetulan hari ini juga sedang ada acara sampai sore gitu ya. Jadi ya tinggal kita bertiga ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman pada hari ini dan juga bisa tentunya menambah ilmu pada hari ini gitu ya. Baik, sahabat SAF sekalian, di sini sudah ada Sifu Ibrahim ya, dan Sifu Sina nampaknya masih berjuang menstabilkan sinyalnya. Ya, kita perkenalan dulu nih dengan Sifu Ibrahim ya. Silakan Sifu Ibrahim.
eh, memperkenalkan diri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifu Ibrahim. Nama lengkapnya sih Ibrahim Salahuddin, bisa dipanggil Bang Boim, Baim, atau di kajian SAF akrab disapa dengan Syifu Ibrahim. Eh, Tinggal di Jakarta Selatan, di Mampang, di Pela. Dan dari sejak SAF dari awal berdirinya SAF, alhamdulillah kita bareng sama Syifu Furqan, sama Syifu Ibnu Sina untuk terus mendampingi adik-adik kita yang ada di SMA, di SMP, mungkin ada juga yang sebagian di kampus, supaya dapat muatan-muatan Islami yang kece gitu, yang keren insyaallah. Selebihnya sebenarnya aktivitas hari biasa-biasa aja, aktivitas kadang di sekolah, kadang di masjid, kadang di jalan gitu ya. Bukan ngamen tapi ya, emang aktivitasnya di jalanan, lagi jalan gitu. Ataupun menyambangi para warga, seperti itulah. Apalagi kira-kira mau tanya, Syukur kan? Ngajar SMP, SD atau Ngajar aliyah, apa nih, ngajar aliyah. Syifu Ibrahim? Ngajar aliyah. Aliyah ya, berarti Di Alif aliyah tuh SMA ya. SMA. Di Alifma ya. Oke. Kelas berapa tuh? Kelas 10, 11, 12. 11. Oh, 3 kelas ya. Iya, kita ambil aja 3 kelas karena nggak ada guru lain katanya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi emang aktivitasnya ya rumahnya deket situ ya, ngajarnya juga deket situ. Betul. Ya. Jadi mau WFA, mau WFH atau WFO sama aja, deket-deket juga ya. Karena dekat juga. Iya, ngajarnya juga di masjid mungkin. Iya betul. Ini sekarang live-nya dari masjid, dari studio masjid. Studio Masjid Al-Hikmah ya. Iya, karena kalau di rumah ada bocil-bocil nanti nggak fokus kita. Ya. Kalau teman-teman yang di Jaksel nggak asing dengan Masjid Al-Hikmah ya. Jadi di Bangka yang baru selesai renov ya, tahun berapa tuh Syifu Ibrahim ya? Sekitar tahun 2016 kayaknya. 2016 ya. Ya ini itu ya, mungkin dari teman-teman kajian SAF ada yang mau ditanya nih terkait dengan Syifu Ibrahim. Di sini sudah ada yang bergabung ya, teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja di live chat gitu ya. Oke, sebentar. Syifu Sina sebenarnya masih ini ya, masih mengondisikan sinyal itu sih. Sinyalnya agak liar kayaknya, perlu dijinakin sedikit. Dia waktu dari Jakarta ke Lampung lupa bawa sinyal kayaknya. Atau sinyalnya diambil ular kemarin, masih lagi dimatikan, ikut mati bersama ular ya. Ya ini ahlan teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja di kolom chat ya, nanti insya Allah disampaikan. Ya itu perkenalan singkat tentang Syifu Ibrahim ya, Ibrahim Salahuddin. Apa namanya? Jadi asli Jakarta ya Syifu ya? Insya Allah. Ada campuran sih sebenarnya sedikit. Oh campuran ya? Gak apa-apa lah campur sedikit. Oke. Ada Syifu Ibnu Sina udah muncul. Ya Syifu Sina akhirnya pakai handphone, mungkin laptopnya nggak kuat. Iya, aduh, frustasi saya. Sinyalnya ya keluar masuk. Sorry abang-abang, Ustaz. Oh ya. Oke. Dari mana nih sesi perkenalan ya? Ya tadi sudah kenalan Syifu Ibrahim. Langsung aja nih mungkin kita kenalkan berikutnya nih Syifu Sina. Hadir. Hadir. Apa namanya, mungkin kalau di kelas teman-teman kelas intensif itu ada kelas fikih, tidak asing lagi dengan Syifu Ibrahim dan Syifu Sina ini ya, karena mereka berdua yang selalu mendampingi di kelas tersebut. Silakan Syifu Sina perkenalan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mudah-mudahan teman-teman
teman-teman SOT dimanapun berada maupun teman-teman yang baru Suaranya putus-putus sih join di majelis atau kajian kita pada hari ini. Bukan saat semuanya. Saya Muhammad Ibnu Sina. Terus Bang? Kalau di saya putus-putus, nggak tahu di CV Ibrahim. Sama-sama putus-putus. Ya. Mungkin nggak apa-apa yang laptopnya di off kan saja, mungkin karena berbagi sinyal khawatir nggak kuat ya. Bang Sibu? Ya, sudah masuk sekarang suaranya. Masuk ya? Baik. Ya. Nama lengkap Muhammad Ibnu Sina, berasal dari Lampung ya. Lahirnya di Lampung juga, Lampung Selatan. Asli orang Lampung ya. Orang banyak yang tanya kan kalau Lampung biasanya bukan orang Lampung atau mungkin ada darah lain gitu ya. Tapi saya Lampung asli ya. Ibu Lampung Timur, ayah Lampung Waikanan. Kalau domisili di Jakarta itu daerah Pasar Minggu ya, di dekat kampus Lipia, kampus tempat studi hari ini. Juga kelahiran 06 Juli 1995 gitu ya. Sekarang lagi belajar di Lipia nih ya. Mohon bimbingannya para ustadz-ustadz di sini selaku senior, Masya Allah ya. Karena sekarang lagi tugas akhir dan semester 8 yang mudah-mudahan bisa dilancarkan husnul khotimah dengan baik seperti para ustadz-ustadz di sini. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ada lagi sih Bu yang perlu dikenalkan? Itu kenapa bisa orang anggap tuh orang Lampung bukan asli Lampung tuh kenapa asal muasalnya? Iya. Kebanyakan orang nyangkanya saya Sunda kalau enggak belasteran mana gitu ya. Allah alam. Ada darah birunya kayaknya. Darah biru. Darah hijau kali Bang ya. Ya karena mungkin apa ya? Allah alam sih Bang ya. Karena kan kebanyakan Lampung itu imigran ya Bang ya. Banyak imigrannya gitu kan. Imigran dari luar Lampung. Iya, cahayanya berapa sih? Dan juga gimana? Dan kebanyakan rata-rata Allah alam ya, orang Lampung tuh katanya jarang merantau gitu, katanya sih gitu kan. Ya jarang merantau. Kalau saya enggak lah gitu ya. Karena tugas negara ini ya. Jadi harus merantau dan belajar. Jadi gitu Bang. Iya. Tapi walaupun merantau tetap dianggap oleh warga Lampung ya. Maksudnya enggak oh iya dong. enggak menyalahi adat gitu ya. Oh iya, enggak menyalahi adat. Ya. Atau enggak nyeleweng gitu bahasanya. Ya. Ada lagi mungkin Bang? Ya. Mungkin sahabat SAF sekalian nih boleh ya yang mau nyusul pertanyaan terkait dengan nanya-nanya tentang Sifu, boleh juga sebelum nanti kita ngobrol tentang Ramadan gitu. Ya, terima kasih Sifu Ibrahim dan Sifu Sina. Kalau Sifu Ibrahim tahun berapa lulus di LIP ya? Tahun 2018 awal. 18 ya, 2018 Januari ya. Hormat Bapak senior. Jadi angkatan 40 ya. Anda lupa tuh angkatan berapa? Karena kayaknya Anda lupa nama, maksudnya angka-angkatannya itu lupa karena angkatan Anda kayaknya nggak diwisuda, termasuk yang tidak diwisuda. Diwisuda beberapa tahun kemudian. Dirapel biasanya. Dirapel. Ya, si Fusina tahun ini biasanya insya Allah ya berarti ya. Insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah tahun ini lebih tepatnya pertengahan April sih Bang. Ya. Pertengahan April. Gak ada wisuda juga ini sepertinya. Pas Ramadan ya. Ya COVID gak mungkin lah ada wisuda. Iya, pas Ramadan. Ramadan. Biasanya kan wisuda online tuh Bang, wisuda virtual. Iya. Ini nggak ada kabar juga gitu. Ala kuliah lah insya Allah. Ya. Baik. Insya Allah pertengahan April, Bang. Mohon doanya aja ini dari para ustadz dan teman-teman pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan lancar tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Furkon belum kenalan. Iya. Mulu ditanyain ya. Okay. Ini komandan kita sebenarnya di staff ini. Jadi kalau gak ada beliau, kagak ada yang jalan. Takbir. Mohon izin sebentar sih Bu. Baik. Ada yang mau diambil. Ya, silakan. Ada yang mau diambil aja. Ya, baik, nama saya Muhammad Furkon Mubarak. Biasanya saya mencantumkan nama itu Furkon Al-Ganjuri gitu ya, karena
nisbat untuk Nisbatan ila daerah Ciganjur. Luar biasa. nisbat ila Ciganjur ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Salman Al Farisi ya karena dia dari Persia gitu ya. Di nisbatnya karena saya Ciganjur ya Al Ganjuri. Nah, jadi asli Jakarta juga. Sekarang aktivitasnya ngajar SD. Kemudian ya bantu-bantu di kajian SAF. Kalau saya beda setahun ya lulusnya dari Sifu Ibrahim. Saya 2019 awal ya, 2019 awal. Masya Allah. Waktu itu wisudanya bareng Sifu Bashir tuh. Iya, Jadi di Rapel ya. Bareng Rapel angkatan Sifu Bashir tuh. Biasanya wisuda itu di angkatan terbaik tuh, tapi sisanya ntar di Rapel. Iya. Di ala kuliah. Alhamdulillah sebelum COVID ya. Jadi kalau udah bulan apa saya lupa, Februari kalau nggak salah. Gitu. Ya itu aktivitasnya ngajar dan ya sama-sama bantu di SAF gitu ya dengan Sifu Ibrahim, Sifu Sina dan Sifu yang lain gitu. Ya itu teman-teman SAF sekalian terkait dengan kenalan dari masing-masing Sifu ini ada 3 orang yang tadi sudah disampaikan di awal kita harusnya ada 5 orang tapi Sifu Bashir masih dalam pemulihan dan sebelumnya lagi ada acara juga doanya aja kali ya sore, Bang ya gitu. Ya jadi sudah minta doa kepada para pemirsa buat Sifu Bashir ya semoga dipulihkan dari masa pemulihan ya. Amin Allahumma amin. Ya baik teman-teman sekalian ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai cuman ya biar nggak ngelantur ya ngobrolnya juga diarahkan gitu ya. Maksudnya biar ada tema juga nih teman-teman juga nanti yang dengerin ini dapat ilmu dari obrolan kita. Khususnya ini sekarang kalau dihitung Hijriah kurang lebih sekarang tanggal 13 ya. Benar ya 13 Hijriah ya. 13 Hijriah 13 Sya'ban maksudnya. 13 Sya'ban gitu. Jadi udah pertengahan bulan Sya'ban nih. Bulan yang dimana kata Rasulullah banyak dilalaikan ya sama manusia gitu ya. Dan di bulan Sya'ban ini biasanya teman-teman mengenal dengan istilah nisfu Sya'ban ya. Nisfu itu artinya setengah ya. Artinya di pertengahan bulan Sya'ban itu. Nah, biasanya gimana nih Sifu Ibrahim terkait dengan aktivitas-aktivitas nisfu Sya'ban ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita atau ya yang fenomena-fenomena yang biasa kita temukan gitu atau ada apa sih di nisfu Sya'ban ini gitu ya? Gimana Sifu Ibrahim? Sebelum ngobrolin nisfu Sya'ban, kayaknya ngobrolin tentang Sya'bannya dulu kali ya. Oh Sya'ban ya, boleh. Ini kan udah disinggung sama Sifu Furqan tuh sedikit tentang dia adalah bulan yang orang banyak lalai di dalamnya. Kalau bahasa hadisnya itu huwa syahrun yaghfalun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Dia adalah bulan yang orang lalai dengannya karena dia antara Rajab dengan Ramadan. Rajab itu Syahrullah Muharram dan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala juga muliakan dan di situ amal ibadah dilipat gandakan. Nah, di antaranya adalah Syahrul Sya'ban. Karena kelalaian itu khawatirnya manusia lalai, maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan tentang Sya'ban. Bahkan dimasukkan juga doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, ternyata Rasulullah SAW banyak ngupas tentang spesialnya ini bulan, gitu ya. Tentang spesialnya, tentang keutamaannya, tentang kebaikan bulannya, gitu ya. Karena biar orang nggak lalai nih, makanya namanya orang kalau lalai terus dikasih iming-iming, dikasih hadiah kan semangat lagi tuh, gitu kan. Nah, makanya di hadiahnya ini ataupun keutamaannya ini di bulan Sya'ban ini ada banyak nih. Makanya dia juga disebut sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra itu artinya orang-orang udah luangin waktunya udah baca Quran aja di bulan itu. Kemudian dia juga
disebut sebagai bulan yang diangkat amal ibadah di dalamnya. Kalau misalkan hari-hari biasa diangkatnya hari Kamis, nah kalau di bulan-bulan diangkatnya itu pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau misalkan amalnya diangkat itu, sedangkan beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Sebagaimana puasa hari Kamis juga Rasulullah senang diangkat amalnya sedang berpuasa. Begitu pula dengan Sya'ban. Senang tuh kan diangkat lagi berpuasa, makanya disebutkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW puasanya di antara bulan-bulan yang lain yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan berkaitan dengan bulan Sya'ban, ada satu hadis yang menggambarkan tentang nisfu Sya'ban itu. Nah, jadi tentang nisfu Sya'ban ini, teman-teman sekalian, yattali'ullahu ala khalqihi fi lailatul nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, fayaghfiru lahum. Allah Subhanahu wa taala akan ngampuni dosa mereka semua tuh. Dosa mereka semua diampuni. Ya tentunya yang muslim ya, karena nanti ada syaratnya. Illa limusyrikin aw musyahid. Kecuali bagi orang yang syirik dan bagi orang yang punya perseteruan ataupun persengketaan dengan saudaranya. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam nisfu Sya'ban itu jadi malam yang sangat istimewa di bulan Sya'ban. Sebagai pengingat juga buat kita kalau bulan Sya'ban itu bulan juga yang istimewa juga. Bulan yang kadang dilupain sama orang karena dia berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Tetapi di bulan Sya'ban ini maka dikasih hadiah-hadiah yang begitu banyak. Di antaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang mungkin hari ini ya, jangankan kemarin, mungkin hari ini ataupun besok kita bakal terima nih pesan-pesan dari teman-teman kita. Mohon maaf ya, udah mau masuk Ramadan nih, tolong dimaafin kalau ada salah gitu. Gitu kan ya. Itu sebenarnya kebiasaan yang baik gitu. Supaya mereka bisa dapat tuh fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Karena kalau di malam itu orang masih punya perseteruan, mungkin nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia minta maaf. Nah, oleh karena itu saya minta maaf nih sama Syifu Furqan kalau punya salah, sama Syifu Ibnu Sina kalau sering ditinggalin di kajian, sama teman-teman staff sekalian kalau ada yang kurang-kurang. Saya minta maaf sekarang supaya nanti nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban kita udah bersih dari urusan kita sama manusia. Dan ketika kita bersih dari urusan kita sama manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya kita kan tidak musyrik ya. Jadi kalau misalkan syarat untuk mendapatkan ampunan Allah itu adalah tidak syirik dan tidak punya perseteruan dengan orang, yaitu insya Allah kita sudah selesai. Jadi kita mohon maaf ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita di malam nisfu Sya'ban. Jadi ternyata sahabat-sahabat dulu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para tabi'in, mereka memuliakan malam ini dan mereka lakukan itu dengan baca Quran, qiyam, zikir, doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam itu yang mereka lakukan. Nah, tetapi ada perbedaannya dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita lakukannya beramai-ramai di masjid bersama-sama, mereka melakukannya secara sendiri-sendiri, secara mandiri. Mungkin ada pertanyaan nih begini. Nah, terus gimana tuh hukumnya kalau misalkan tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu? Apakah itu termasuk bid'ah atau tidak? Nanti kita tanya sama Syifu Furqan sama Syifu Ibnu Sina. Kira-kira gimana tuh hukumnya ya? Cuman yang jelas secara partisi-partisinya ataupun pembagian-pembagiannya, misalkan kalau ngerayain nisfu Sya'ban itu kan ada yang bawa air gitu ya. Kemudian mereka ngaji, mereka salawatan, mereka baca Quran, mereka ada tausiah. Nah, ini sebenarnya jadi momentum. Momentum apa? Momentum untuk menyambut bulan Ramadan. Ramadan yang tinggal setengah bulan lagi dari malam nisfu Sya'ban itu jadi tempat mereka untuk menempa diri gitu ya, untuk mempersiapkan diri mereka. Bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ditinggikan lagi. Ngedeketin dirinya sama Allah ditinggikan lagi. Hubungannya dengan manusia sudah diselesaikan dengan minta maaf kepada manusia. Maka keutamaan untuk
bulan Sya'ban, untuk nisfu Sya'bannya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan dia untuk Ramadan juga dapat. Tadi dengan dia mendengarkan tausiah dari kiai, tausiah dari ustadz gitu ya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dia dapat berkahnya tuh dari air yang dibacakan. Nah, walaupun nih kadang-kadang kita agak sanksi juga nih, air dibacakan gimana nih hukumnya? Nanti bolehlah kita tanya siapa gitu ya. Kalau ada Syekh Bashir sebenarnya beliau bisa jawab. Nah, jadi air yang dibacakan itu gimana, Syekh Ibnu Sina? Syekh Ibnu Sina. Aman ya? Oh, jadi di suatu hadis bukannya Rasulullah SAW pernah bahasanya meruqyah orang dengan air gitu ya? Betul. Syifu Ibrahimnya juga bagaimana molekul-molekul air itu ketika didengarkan ayat suci Al-Quran berubah menjadi molekul-molekul positif ya kan, atau bahasa kita air ruqyah lah gitu. Tapi boleh dijual gak tuh sih? Nah, kalau dijual itu nih Bang ya, yang Allah a'lam gitu ya, gimana dong? Dong? Jangan, ntar ngelebar jangan. Nah, jadi intinya kalau dibacakan itu kan boleh ya, air itu dibacain boleh. Mau kita bacain sendiri, mau dibacain rame-rame, mau dibacain satu kampung, itu boleh dibacain. Nah, kemudian diminum, semoga orang yang kemudian minum itu teruqyah tuh dirinya supaya disambut Ramadannya ataupun masuk bulan Ramadannya udah bersih. Dia bacakan, dia dapat kesehatan, dia bacakan, dia dapat kebaikan. Cuman memang nanti jadi pertanyaan lagi nih, kok airnya cuma dibacain di malam nisfu Sya'ban doang, malam-malam yang lain nggak pernah dibacain itu air. Pada kemana ya? Pada kemana? Nah, jadi akhirnya kadang-kadang ada orang sebut itu bid'ah karena dikhususkan dan seterusnya. Ya, tetapi daripada enggak ya sama sekali, ya nggak apa-apa lah. Lebih baik ada gitu ya, ada yang dia dibacakan. Dan namanya kan kita mengajarkan masyarakat itu kan bertadarruj ya. Kita nggak bisa langsung babat habis tuh. Yang ada Islam ikut ke babat itu nanti hilang. Nah, jadi makanya ada tadarujnya dulu. Nggak apa-apa deh sekarang ngumpul-ngumpul malam nisfu Sya'ban. Karena kalau sendirian pula itu khawatirnya malah tidak terlaksana ya. Tidak terlaksana gitu. Dia nggak ngeh kalau malam ini malam nisfu Sya'ban gitu. Tapi karena diumumin di masjid, kemudian masyarakat diajak buat melakukan itu, sehingga mereka tuh tergerak. Mau datang ke masjid aja, kadang-kadang kita udah syukur banget itu orang mau pergi. Karena kan tingkat keimanan orang beda-beda kan. Sama kayak kita lagi doa nih misalkan. Kalau kita lagi doa, kan orang itu nggak semuanya rajin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan yang dia jauh dari Allah, itu kan bisa jadi jarang doa. Tapi dia menggunakan kesempatan buat doa bersama di masjid, buat ngangkat tangan, seenggaknya diamin dah gitu. Imamnya dia doa, dia amin, amin, amin gitu kan. Nah, siapa tahu ada keinginan dia yang terbesit di situ diaminkan. Lebih baik daripada dia nggak doa sama sekali. Makanya ngajarin masyarakat itu dia harusnya kita bertadarruj, maksudnya pelan-pelan. Gak apa-apa nisfu Sya'ban. Step by step ya Bang. Iya, step by step. Gak apa-apa nisfu Sya'ban bareng-bareng gitu ya. Ya walaupun ada hal-hal yang kadang-kadang di nisfu Sya'ban itu mungkin bisa jadi keluar koridor banget gitu. Cuman nggak usah kita bahas di sinilah. Kalau mau nanti tanya aja. Gitu ya. Khair, kira-kira itulah ya tentang bulan Sya'ban, tentang malam nisfu Sya'ban. Makanya teman-teman sekalian di bulan Sya'ban ini yang disebut dengan Syahrul Qurra dan juga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis syahri gitu ya, walaupun hadisnya ada catatan, tetapi memang itu jadi keistimewaan buat Nabi. Maksudnya Nabi banyakin puasa di situ. Kemudian di situ diangkat amal-amal kita, catatan amal kita. Kemudian dia adalah bulan yang para hafiz Quran itu banyak bertilawah di situ, mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan supaya Ramadan itu dia udah masuk gigi 4. Dan di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang musyrik dan yang punya perselisihan. Maka semoga kita tidak termasuk yang musyrik, dan insya Allah kita masih berada dalam keadaan iman, kita bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak punya perseteruan ataupun perselisihan dengan orang lain, maka minta maaflah kepada orang lain. Dulu terkait dengan minta maaf, kadang saya tungguin nih siapa nih orang minta maaf, biar saya cuma jawabnya sama-sama doang. Jadi saya nggak pernah minta maaf sama orang. Iya. Jawaban ya.
Jadi nyiapin jawabannya cuma sama-sama. Sama. Kan Syifu Ibnu Sina datang nih bilang, Sama-sama. karena mohon maaf ya gini. Ana cuma menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Udah gitu doang. Sama-sama. Nah, tetapi kayaknya baiknya juga kita minta maaf juga sama orang, karena itulah kita minta keikhlasan dari orang itu. Kita gak pernah tahu kita pernah nyakitin hati siapa, pernah buat masalah sama siapa gitu, atau jangan-jangan ular yang kemarin dibunuh oleh Syifu Ibnu Sina ternyata punya tetangga, kan kita nggak tahu. Oke, Syifu, itu terkait dengan bulan Syaban ya, lanjut. Ya, tapi terkait dengan ini ya, memaafkan juga menarik ya, karena apa namanya, kita bersyukur nih kalau maksudnya kita melakukan kesalahan sama orang yang kita kenal gitu. Artinya masih bisa ketemu sama orangnya gitu ya. Yang repot tuh kalau kita apa namanya, berbuat salah sama orang di jalan ya. Kita nggak tahu siapa dia, nemuinnya gimana gitu kan. Tapi ada hadis yang menarik nih sebenarnya tentang memaafkan itu ya. Ketika apa namanya, Rasulullah SAW itu sedang duduk ya bersama para sahabat, lalu kemudian Rasulullah mengatakan gitu, ada di antara dua umatku ya yang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si yang satu ini mengadu kepada Allah, ya Allah, si fulan pernah berbuat zalim kepada saya gitu. Maka limpahkanlah atau ambillah pahala dia, diberikan ke saya gitu. Namun ternyata pahala orang ini kan udah nggak ada gitu ya. Yaudah kalau gitu limpahkanlah dosa saya ke dia gitu. Nah, kata Rasulullah, pada hari itu di mana setiap orang saling mengadukan perkaranya kepada Allah gitu. Di situ Rasulullah menangis, sedih gitu ya. Menangis karena pada hari itulah di mana umat umat manusia saling mengadukan perkara kepada Allah. Lalu kemudian dalam hadis itu dijelaskan, Allah mengatakan kepada orang itu, irfa' ra'sak gitu. Coba angkatlah kepalamu, lihatlah di sana itu. Ternyata ada istana yang dimana dibangun oleh emas berlian permata gitu ya. Lalu dia bertanya gitu, ali nabiyyin hadza gitu kan. Ini buat nabi siapa gitu? Ali siddiqin hadza gitu. Ini buat orang-orang siddiq siapa gitu kan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, liman dafa'a samanuh gitu ya. Ini bagi orang yang bisa membeli, bisa membayar harganya gitu ya. Kan harga istana kota-kota yang berlapiskan emas berlian itu kan siapa yang bisa sanggup beli gitu ya. Siapa yang bisa beli itu ya Allah gitu kan. Anta ladzi dafa'a samanuh gitu. Kata Allah, engkau bisa membeli itu. Dia kaget kan, beli dari mana gitu kan. Dia lagi mengadukan perkara tapi Allah tawarkan istana yang murah begitu kan, luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara engkau memaafkan saudaramu gitu. Jadi luar biasa. Tapi jadi kita berharap seperti itu ya kepada Allah. Jadi nanti di akhirat kelak ketika kita pernah berbuat salah kepada orang lain, ya semoga apa namanya ya kondisinya seperti itu, karena kesalahan yang pernah dilakukan orang lain ketika dilihatkan istana dari emas dan berlian permata itu, semuanya mungkin jadi lupa ya, langsung udah nggak peduli lah orang berbuat salah apa, saya udah maafin gitu. Yang penting saya bisa dapat. Nah, jadi luar biasa gitu. Nah, antum berdua maafkan insyaallah, ana mau dapat istana itu. Amin insyaallah. Jadi kata Allah, peganglah tangan saudaramu dan masuklah ke surga bersama. Itulah salah satu makna dalam surat Al-Anfal, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum ya. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jadi menarik ya terkait dengan memaafkan ini, karena di budaya Idul Fitri pun ternyata di negara lain nggak seperti itu ya, maksudnya nggak ada maaf-maafan tuh keliling kampung gitu, justru sepi ya. Kalau ramainya pas Idul Adha ya bahkan ya. Tapi ini COVID gimana nih kelilingnya nanti? Iya. Sekarang lewat WhatsApp. Bang. Tahun lalu lewat Zoom, nggak tahu nih sekarang ya. Zoom. Karena masjid-masjid juga sudah menyiapkan tarawih sepertinya ya, mudah-mudahan ada perkembangan baik. Ya, terima kasih Syifu Ibrahim atas pandangannya tentang menarik. Nisfu Sya'ban gitu ya. Nisfu Sya'ban. Ini juga kita masih menyapa teman-teman yang ada di YouTube ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan nggak usah nunggu selesai gitu. Jadi
ini ngalir aja ya. Kita tanya jawab ngalir aja sambil kita nanti jadi nggak usah nunggu ada sesi tanya jawab, nggak usah gitu karena ini bukan kajian seperti pada biasanya. Kayak Takutnya ini malah nggak ada semi-semi sesi gitu podcast Bang. lah ya. Iya. Semi podcast. boleh. Walaupun Heeh. alatnya belum ini ya. Yang penting Ala kadarnya. esensinya lah ya. Esensinya ngobrol Mantap. gitu ya. Ngobrol Penting berfaedah. dapat Gitu. ngobrol berfaedah. Karena Oke. biasanya ini ya orang anak-anak zaman sekarang lebih senang dengerin orang ngobrol ya. Gitu. Iya. Seakan-akan kalau kata netizen tuh Bang. Ya asal jangan dengerin orang gibah aja. Dapat dosanya. Dapat dosanya. Orang rumpi, iya. Akhirnya ikut juga tuh jarinya kan di komenannya. Alah iya nih si ini. Nah gitu Bang. Benar. Jadi fenomena sekarang itu enak ngeliat orang ngobrol. Kayaknya kita ikutan ngobrol juga gitu ya. Meskipun cuma dengerin doang. Gitu Bang ya. Iya. Ala kulli hal. Ya baik. Itu ya. Monoton. Terkait dengan nisfu Sya'ban dan Sya'ban itu sendiri. Mudah-mudahan di pertengahan menjelang Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan ya, karena kita tahu sendiri bahwa tahun 2020-2021 ini banyak para ulama yang wafat ya, banyak para ulama yang Allah wafatkan gitu ya. Misal kemarin terakhir ada Syekh Ali Jaber, kemudian Ustaz Arifin Ilham dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak ada jaminan sebenarnya kita masih berjumpa Ramadan tahun ini atau enggak gitu. Jadi kita hanya bisa berharap dan ya berusaha semoga diberikan kesempatan seperti itu. Seperti itu ya. Ngomong-ngomong Ramadan di Lampung gimana nih Si Pusina? Udah mulai normal atau udah ada panggilan imam? Kayaknya di sana corona gak masuk deh. Aneh yakin deh. Pasti ada yang pakai masker itu di jalan. Iya gimana? Masyarakat di sana gimana? Si Pusina di Lampung udah aman? Maksudnya masyarakatnya udah ya secara protokol udah gimana tuh? Kalau di Lampung khususnya di kampung Ana ya Bang ya, di kampung saya gimana ya Bang ya bilanginnya, dibilangin masif sih nggak masif, tapi jadi infonya senyap gitu Bang gitu ya, senyap. Terus juga ini gitu kan mungkin sebagian orang tuh udah boring gitu Bang ya. Pemerintah kita tetap ya di sini, pemerintah di sini tetap ngasih himbauan gitu kan ya. Kumpul-kumpul lanjut gitu ya atau enggak. Yang maaf nih yang acara-acara yasinan malam-malam lanjut juga gitu kan. Jadi seperti sedia kala gitu Bang ya. Dan Allah alam nih terkait pengetatan prokesnya harus pakai masker atau enggak, ini yang kadang Allah alam nih, kadang kecolongan juga ya petugas-petugas itu. Nah apalagi terlebih dekat-dekat Ramadan kayak gini kan biasanya euforia untuk kumpul di masjidnya, euforia untuk taraweh bareng-bareng ya, ataupun ya ngidupin mercon lah ya di depan masjid gitu kan. Gangguin orang taraweh. Ini udah kelihatan ya roman-romannya karena beberapa suara-suara mercon udah kedengeran gitu kan. Iya, petasan ya, mercon gitu. Ngomongnya mercon di sini. Udah kayak merek makanan tuh mercon tuh. Sambal mercon. Sambal mercon. Nah, jadi gitu Bang. Jadi persiapannya sih masih senyap-senyap aja ya. Terkait entah kalau H-1 atau H-3, 4 dan 5-nya nanti nih Bang, dekat-dekat Ramadan gitu kan, karena kita sendiri di kampus gitu kan, karena lebih ke fokus persiapan Ramadan gitu ya, kegiatan Ramadan sama persiapan UAS Bang ya. Ini anggaplah kita perang badar ini di Ramadan. di Ramadan gitu ya, karena Sultan ya yang punya kampus gitu kan, Raja Salman sudah menginstruksi bahwasannya yang tadinya kegiatan itu di awal Syawal gitu ya, ini maju ke Ramadan itu harus sudah selesai katanya begitu. Begitu sih Bang. Jadi ada yang pakai masker, ada yang enggak, ya lebih ke edukasi lah ya masyarakat di tempat anak gitu. Ala kulli hal. Nah, ngobrolin tentang Ramadan nih, ya kita kan kalau lihat di surat Al-Baqarah itu bahasanya itu kan gini ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu orang-orang terdahulu tuh ada puasanya juga ya ternyata ya. Kama kutiba. Min qablikum ya.
Betul, min qablikum. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berarti bukan syariatnya umat Nabi Muhammad aja nih kayaknya ya. Nah, ini Iya. boleh nih Syifu Ibnu Sina nih kasih feedback nih atau Syifu Furqan terkait dengan hal itu ya. Karena mungkin untuk sebagian orang tahunya oh iya dulu nih udah ada nih puasa, tapi kan nggak tahu secara spesifiknya di sama siapa, pengerjaannya seperti apa, apakah siang hari sudah berpuasa, sudah boleh buka siang hari, atau bahkan puasanya 24 jam dan seterusnya. Oh, nggak pakai sahur gitu ya? Iya misalkan. Waduh, atau ya nggak pakai strong sahur. banget. Oke. Kita obrolin aja nih Bang ya, terkait apa menarik tadi Bang Bang Syifu Ibrahim sudah memanaskan forum kita dengan obrolan-obrolan seputar Sya'ban ya Bang ya, ajib ya. Jadi bagi pertanyaan teman-teman, wah ini gimana nih ngadain malam nisfu Sya'ban, karena kan timbul pertanyaan-pertanyaan ya Bang ya, biasanya kan ada bilang hadisnya doif, jangan-jangan ini ritual yang disakralkan oleh, sudah tercerahkan juga. Ini kita akan menyingkap sedikit nih ya tadi yang ditanyain oleh dipanasin ya sama si Ibrahim tentang bagaimana puasa-puasa atau misteri, bukan misteri sih, pertanyaan ya, atau mungkin secara historisnya puasa ya gitu ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti orang-orang sebelum kalian. Nah, sebelum kalian ini siapa gitu kan ya? Syariat puasa sebelum kalian gitu kan. Nah, apakah di bulan Ramadan juga gitu kan, yang mana bulan Ramadan ini kalau kita lihat lagi secara bahasanya ya, hikmahnya ya berasal dari kata romdo ya, yaitu sesuatu yang panas gitu kan, maupun romit itu batu yang panas. Nah, sehingga cenderungnya bulan Ramadan itu cuacanya panas ya Bang ya. Cuacanya panas kecuali di Indonesia kalau dia lagi ekstrim gitu kan. Kemarin itu Ramadan kemarin termasuk yang inilah yang unik ya, adem gitu ya, Masya Allah. Anda bilang kan kita juga harus di rumah aja PSBB gitu kan, karena itu pandemi. Kayak nggak berasa puasa. Akhirnya. Tapi tetap bukanya maghrib ya. Iya, tetap bukanya maghrib tuh Bang. Makanya itu kan. Nggak bisa duluan. Aneh bilang, diem, tahu-tahu azan maghrib aja udah gitu kan. Ya ala kulihal lah. Nggak ada ngabuburit gitu ya, nggak ada bahasanya. Bahkan tarawih aja nggak ada di tempatannya. Oh iya, tarawih. Di rumah masing-masing gitu ya Bang ya. Nah jadi Ramadan ya, atau Ramadan ya berasal dari kata romdo ya dalam bahasa Arab, atau romit, batu yang panas. Juga bagaimana bahwasannya ketika pergantian atau memasuki bulan Ramadan ini juga, kata ulama tafsir Imam Al-Qurtubi itu Bang, ditandai dengan musim gugur biasanya gitu kan, atau perubahan cuaca gitu kan. Dan perubahan cuaca ini yang ulama mengambil filosofi ya, bahwasannya dengan adanya musim gugur gitu kan, memasuki bulan Ramadan ya, dengan cuaca maupun dengan penuh rahmat dan kelebihan bulan Ramadan, fadilah-fadilahnya, disinilah momen yang tepat bagi kita seorang muslim yang adanya setahun sekali bulan ini untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita masing-masing. Terlebih lagi sebelum Ramadan, kita ini ada budaya ya Bang ya. Sebenarnya saya sering nih Bang dijapri ya oleh teman-teman, kenal maupun nggak kenal, nomor baru tiba-tiba, mohon maaf Kak kalau saya ada kesalahan gini-gini. Kalau itu fans tuh, itu fans. Oh, nomor-nomor tak dikenal maupun yang kita kenal gitu kan Bang ya. Fans gelap ya. Saya fans gelap. Ya makanya itu mohon maaf. Nah memang udah ada himbauan gitu ya dari Rasulullah SAW gitu kan, dimana bahkan tadi dijelaskan juga gitu kan, ketika di akhirat nanti diberikan istana yang terbuat dari emas. Juga bagaimana di riwayat lain dikatakan di antara orang yang paling mulia dalam hal berseteru itu orang yang meminta maaf duluan. Gitu ya Bang ya. Bukan orang yang pokoknya gue dah yang paling benar gitu kan. Gue yang paling mulia, dia yang salah gitu kan. Masa gue mau minta, dan mau posisinya salah atau benar ya utamakan bagaimana kata Rasulullah SAW ya, meminta maaflah terlebih dahulu. Bisa jadi orang nggak mau minta maaf itu, kalau kita udah minta maaf duluan,
luluh juga hatinya ya dengan ketulusan kita minta maaf gitu kan, meskipun Allah alam tulus atau enggak gitu kan, Kalau atau mau yang tulus, minimal ente bawain cincin, Syekh. Atau ente waduh. bawain kue. Tulus itu udah. Oke, ya. Eh, paling nggak kuat ini ntar kita angkat bendera putih nih Bang kalau udah ngobrolin itu ya. Oke. Jadi ini merupakan budaya yang luar biasa gitu kan di Indonesia. Atau biasanya nih Bang, kalau di tempat saya itu orang-orang pada ziarah kubur Bang, gitu ya, ziarah kubur, mendoakan sebelum Ramadan maupun sebelum Idul Fitri ya. Entah dia minta maaf kepada yang sudah meninggal ataupun mendoakan gitu ya, dan lain semacamnya. Nah, di bulan Ramadan ini kita kembali ke ayat 183 dari surah Al-Baqarah tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih clue ke kita bahwasannya kita orang beriman ya, umat Nabi Muhammad, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kita untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kita berpuasa. Nah, kalau kita cross check lagi nih Bang, orang-orang sebelum kita siapa gitu kan ya? Siapa umat sebelum kita ini, siapa yang udah puasa duluan ini ya? Gitu ya. Apakah puasanya Ramadan juga atau bagaimana gitu ya? Nah, dari literasi ulama tafsir yang ulama tafsir jabarkan kepada kita seperti Imam Al-Qurtubi ya, maupun Imam Ibnu Katsir menyampaikan puasa ini pernah dijalankan oleh umatnya Nabi Nuh Bang, gitu Bang, selama 3 hari gitu, di bulan tertentu gitu kan. Nah ini bulannya ini ya, ada yang mengatakan Muharram dan lain semacamnya begitu kan. Ada yang mengatakan juga nih Bang, setiap bulan gitu kan, setiap bulan itu mereka puasa 3 hari gitu ya. Nah secara spesifiknya apakah sahurnya seperti kita juga, lalu bukanya seperti kita juga, ini yang belum saya buka lebih lanjut nih Bang. Akan tetapi sudah ada puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu yang pertama kalau kita telisik secara waktu, secara historis, ini umat Nabi Nuh sudah pernah menjalankan puasa selama 3 hari ya di bulan-bulan tertentu ya. Adam, Idris, Nuh, masya Allah, ini makhluk manusia pertama Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh. Mereka sudah puasa Bang, gitu kan? Mereka sudah puasa, yang bagaimana ini bukti kecintaan mereka ya. Ini bukti mereka ini bagaimana menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu ya, yang bagaimana syariatnya mungkin belum sefull sekarang ini, begitu kan Bang ya. Mereka tapi sudah puasa begitu. Sudah puasa yaitu 3 hari. Lalu kalau kita turun lagi nih ke periode-periode Nabi setelahnya ya, di itu juga dijelaskan Bang ya, dalam Nabi Musa maupun Nabi kan puasa juga, dari Nasrani maupun ya Yahudi gitu kan. Entah mereka puasanya di bulan Asyura ya Bang ya, bukan bulan Asyura, bulan Muharram, di 10 Asyuranya, di tanggal 10-nya begitu kan, untuk bagaimana memperingati selamatnya kaum Nabi Musa dari kejaran bala tentara Firaun pada waktu itu ya, ketika ingin menyeberangi Laut Merah ya. Dan juga di sini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu kok pada puasa gitu kan. Nah, ketika ditanya, kenapa kalian puasa gitu kan? Kami berpuasa memperingati bagaimana selamatnya ya Nabi Musa dan kaumnya ya dari kejaran tentara atau bala tentara Firaun pada waktu itu. Nah, artinya kalau kita lihat dari Nabi Musa, Nabi Isa, terus lagi tadi ada yang mengatakan dari zaman Nabi Nuh gitu kan. Tambah lagi ke sini ada yang menjalankan puasa. Nah, itu Bang, di riwayat itu juga dikatakan bahwasannya pada zaman Nabi Isa itu mereka disyariatkan puasa 50 tahun, khamsina yauman, terus turun lagi jadi 15 hari, terus turun lagi jadi 10, bahkan sampai 3 hari ujung-ujungnya Bang, itu kan puasa tersebut. Nah, artinya puasa ini selain daripada melatih ya Bang ya, juga bagaimana menutup pintu-pintu syahwat yang dimana setan itu sangat mendukung syahwat ya, sangat bagaimana melalaikan kita ketika perut dalam keadaan kenyang gitu ya. Lalu syahwat juga bagaimana dihalalkan di hari-hari biasa seperti bagaimana Ramadan kan kita siang hari ya, bagi yang sudah bersuami istri tidak boleh ya Bang ya berhubungan intim gitu kan. Nah, bagaimana juga mengatur itu ketika kita berpuasa. Jadi minimal setahun sekali kita
diaturlah tempo-tempo bagaimana syahwat juga ya, maupun nafsu makan dan minum di siang hari, sehingga di bulan Ramadan ini kita benar-benar dididik kesabarannya, dididik juga bagaimana mengatur pola makan dan lain semacamnya. Tapi yang menarik adalah Bang, ketika bulan Ramadan ini ya, apakah dicontohkan oleh umat-umat sebelumnya kita foya-foya nih Bang ya, kalau udah buka itu semua segala macam jenis makanan ada gitu ya. Balas Bang Sipu dendam ya. Ibrahim ya. Balas dendam. Bahkan ini ada 2 ronde. Ronde pertama ketika buka, ronde kedua ketika tarawih. pada taraweh. Nah ini terus baca Quran setelah tarawehnya. Ini sambil tadarus, terus banyak hidangan gitu Bang ya, sambil tadarus melirik, mana yang mana comot nih ya. Jadi luar biasa yang menariknya. Yang mudah-mudahan kita tidak berlebihan gitu ya, dalam hal itu tidak berlebihan. Nah, kembali ke puasa sebelum kita tadi. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya Bang ya. Misteri bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan gitu kan, kalau seperti bagaimana umat-umat sebelum kalian berpuasa gitu kan. Ini bahwasannya dari zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sebelum turunnya perintah puasa pada tahun kedua kenabian ini Bang ya, pada tahun 2 Hijriah ini, Nabi Muhammad SAW di Madinah sudah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Gitu ya. Ketika ditanya untuk apa? Untuk memperingati bagaimana selamatnya mereka dari kaum Nabi Musa pada waktu itu dari kejaran tentara Firaun. Nah, jadi menarik nih, kalau umat-umat sebelum kita aja berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengatur syahwat, dalam rangka yaitu menuruti gitu ya. Yang jelas syariatnya diatur secara rinci, dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Kok enggak gitu loh, enggak ngeh kalau kita ini ada syariat puasa. Bahkan ini rukun Islam loh Bang ya, yang ketiga gitu kan. Setelah syahadat, sholat, puasa gitu kan, wajib. Kok kita nggak ngeh hal-hal yang rukun gitu kan? Kok kita nggak melek? Kok kita nggak totalitas dalam mengetahuinya gitu Bang? Secara historis ya, secara filosofis. Karena biasanya gini Bang, orang-orang itu melaksanakan bersemangat gitu ya. Nilainya beda, semangatnya, motivasinya. Ketika dia mengetahui dengan utuh dan ketika dia mengetahui belum utuh. Taunya puasa, ya udahlah bulan puasa doang, nahan lapar, nahan syahwat gitu kan, nahan minum dari sebelum subuh sampai maghrib, udah gitu aja. Beda ketika orang memahami bulan puasa bulan Quran, bulan puasa umat-umat sebelum kita sudah puasa gitu ya. Juga bulan puasa ini adalah bagaimana ya, la'alakum tattaqun. Allah SWT melihat bagaimana mana hamba yang benar-benar bertakwa, mana yang bertakwanya di KTP gitu ya Bang ya. KTP saya Islam gitu kan, jadi saya nggak boleh dicap segala macam gitu dan segala macamnya. Nah di sini kita bisa lihat gitu kan, bagaimana bulan puasa ini mendidik kesabaran kita, mengatur nafsu dan lain semacamnya. Kurang lebih begitu sih Bang, kalau bagaimana kita lihat puasa sebelum syariat Nabi, sebelum diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada umat-umat sebelum kita yang sudah berpuasa. Jadi apa ya? Malu gitu kita, umat terakhir ini yang sudah dilengkapi syariatnya, tapi kok apa ya, nggak semangat menjalankan ibadah puasa seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, begitu kan. Bahkan di riwayat yang puasa Asyura tuh ini ya, ada lafaz Nabi Muhammad tuh, kalau kita mau coba obrolin, kalau mau ada tambahan tes Bang. Yeah. Sorry suaranya nggak putus tadi. Iya betul, nahnu aula. Kami yang lebih utama gitu dalam menjalankan syariat ini gitu ya Bang ya. Yeah. Tapi kok zaman sekarang masih ada gitu ya Bang ya. Tengah hari ya kita berlindung. Ya, jadi ini mungkin guyonannya teman-teman gitu ya. Selain daripada berlindung dari iblis-iblis yang dibelenggu katanya ketika bulan Ramadan gitu kan. Berlindung juga dari tempat-tempat makan yang berhordeng. Gitu. Jadi sangat menggoda sekali. Yang melayang ya. Iya. Stang motornya belok sendiri gitu ya. Nah, waduh ya. Lagi di lampu merah ya kan. Lagi di lampu merah. Panas terik ya. Ngedengar ribut suara klakson sana sini gitu ya. Kalau saya biasanya siang-siang dari aktivitas di Jakarta tuh Bang ya. Ngelihat kiri kanan. Waduh. Es teh tuh. Waduh ya Allah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus ini. Waduh kita nggak boleh nyebut merek ya Bang ya. Nama rumah makan tertentu gitu ya. Warung apa, ntar kita kena strike juga gitu ya. Kadang menggoda sekali gitu Bang. Mending kalau kita yang kuat gitu ya. Kalau yang nggak kuat gitu kan, aduh,
Kan Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Ya Allah, bismillah ya. Saya akan nggak mampu nih kayaknya. Jangan, waduh, ini atas dasar dalil ini gitu Bang. Dia dengan mudah membelokkan stangnya gitu kan. Wah, ini luar binasa ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita terlindung gitu ya. Kita juga bisa kuat, bisa strong bahwasannya ini lebih utama. Umat saya yang lebih utama, kata Nabi Muhammad, untuk bagaimana menjalankan ibadah ini. Itu ya Bang ya. Ya, jadi kalau kita lihat tujuan itu di ayat terakhir itu ya, bedanya di situ ya, la'allakum tattaqun itu ya. Karena banyak di dalam ayat itu kita diperintahkan meningkatkan derajat iman itu ke dalam derajat takwa gitu ya. Karena ya tidak semua orang Islam beriman dan tidak semua orang beriman itu bertakwa gitu. Makanya kalau di tiap hari Jumat itu kita dengar khutbah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya gitu. Karena mungkin ya memang level takwa inilah yang yang predikat yang bisa mengarahkan kita ya. Kan secara arti kan takwa itu kita berhati-hati ya. Kata sahabat siapa? Seperti kita berjalan di atas sebuah jalan yang ada durinya gitu. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya Ramadan itu bisa mengajarkan kita ya menjadi orang yang lebih bertakwa sebenarnya pada hakikatnya. Jika memang mereka puasanya dengan benar gitu ya. Kan karena kata Rasulullah ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja kayak gitu kan. Ya Allah, nauzubillah. Ya, jadi perlu luruskan juga ya bagaimana kita niat berpuasa dan ya tidak hanya sekedar kita nunggu maghrib gitu ya. Bahkan sampai minta ke penyiar radio request azan maghrib dong gitu. Request. bisa tuh begitu. Request azan maghrib. Oke. Tapi habis subuh. Ajib ya. Jadi kayak gitu ya. Iya. Menarik. Banyak fenomena ajib ya Bang ya seputar Ramadan ini gitu ya. Jadi kayak misalnya dia puasa tapi masih gibahin orang gitu kan. Nah, itu. Puasanya batal nggak batal gitu. Cuman kan ya dia pahala puasanya berkurang, nanti khawatir hanya dapat lapar dan haus aja gitu ya. Ya Allah. Lagi lapar, lagi haus tapi kalau lagi ngomongin orang semangat gitu ya. Heran juga ya. Gak ada hausnya gitu. Kalau misalkan dia bisa ngomongin orang nih. Bisa ngomongin orang terus dia lapar haus tuh. Itu kan dia gak dapat cuman lapar sama hausnya aja. Kira-kira boleh gak tuh dia minum aja sekalian batalin, kan udah gak ada pahalanya tuh. Tetap bahaya sih Bang ya. Kalau dia membatalkan tanpa uzur, tanpa sebab, wah ini menurut hadis yang panjang ya, hadisnya di sini Rasulullah SAW pernah dipaksa malaikat Jibril untuk naik ke atas bukit, melihat atau mendengar ketika di atas bukit itu Rasulullah SAW teriakan-teriakan histeris gitu Bang. Aduh nggak tahu dah, Hana nggak ngebayangin Bang ya. Mungkin kalau mau nyari di YouTube tuh teriakan-teriakan histeris atau mungkin ada percobaan-percobaan orang gitu ya. Ngeri banget, saya merinding gitu kan mendengarnya. Dan nggak tahu nih seberapa merinding Rasulullah pada waktu itu, yang pastinya mendengar teriakan histeris itu yang dia, siapa itu? Suara siapa itu wahai Jibril? Itu suara orang yang sedang dikulitin akibat ya, dikulitin gitu Bang ya. Jadi kulitnya aduh Bang, merinding bulu kudukan nih, jangan-jangan ada sesuatu di sini. Gitu ya. Jadi ketika dikulitin itu, ketika Rasulullah tanya kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan puasa gitu kan. Jadi ngeri banget gitu Bang, meskipun pahalanya udah habis ya. Dia ngerasa ya Allah, gue seharian gibahin orang gitu ya. Mana nonton yang auratnya terbuka gitu dan segala macam, dapat apa ini? Udahlah batalin aja, jangan juga gitu Bang ya. Minimal dapat dia tidak mendapatkan kecuali hanya haus dan lapar saja, itu masih ada hikmahnya, itu dia masih rambu-rambu maupun identitas keimanannya dalam hati masih ada gitu kan dengan menjalankan puasa tadi. Ngeri banget kan kalau sampai ya hadis tadi gitu kan. Jujur kalau kita dengar hadis-hadis tentang seputar ancaman azab kayak gitu tuh auto merinding gitu Bang. Nggak merinding tapi iman naik. Pas sudah keluar nggak dengar hadis-hadis kayak gitu lagi, loh kok kayak speedometer motor aja gitu Bang ya, naik dan turun. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi janganlah ya, jangan sampai dibatalin. Ya kondisi kayak gitu juga dialami sahabat ternyata dulu ya, ketika dia mengadu gimana bahwa tuh Bang?
Iya, ketika dia mengadu, aku ini orang yang munafik, kok bisa demikian? Karena ketika di majelis Rasulullah seolah-olah kita Bismillah. ingat surga neraka gitu kan, tapi ketika sampai ke rumah bertemu keluarga, dia seolah-olah lupa gitu ya. Ya Allah. Jadi ya ternyata kondisi sekali bersahabat aja bisa mengalami itu gitu ya. Apalagi kita nih yang imannya yang masih nggak stabil gitu ya. Jadi luar biasa gitu. Maksudnya kalau nggak Ramadan ini ya kapan lagi momennya gitu ya. Momen kita menjaga Betul. gitu ya. Ya adapun itu nanti setelah Ramadan itu turun itu perkara lain. Tapi setidaknya ya kalau nggak memanfaatkan, iya. Kalau kita Ramadan tidak memanfaatkan ya kapan lagi momennya gitu. Betul. Nah, Arina, menarik sih sebenarnya terkait dengan persiapan Ramadan nih. Kalau yang aneh dengar dari khotib Jumat kemarin tuh, ajib. Jadi dia bilang itu lagi dengerin aja karena lagi tidur. Apa tuh Bang tuh? Menarik nih. Iya, jadi yang cukup menarik adalah tentang di Sya'ban ini kita banyak ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memudahkan kita beribadah di Ramadan. Gitu ya. Jadi ternyata buat bisa survive di Ramadan itu kudu bersih dulu. Jadi bukan ngebersihin dirinya pas lagi Ramadan ternyata. Itu yang Anda tangkap sih. Ya, jadi bersihin dirinya itu sebelum Ramadan. Supaya ketika masuk Ramadan itu diri itu udah terbiasa dengan kebaikan sehingga bisa melakukan. Kalau dia gitu, baru ya betul. Kalau dia baru memanfaatkan Ramadannya itu untuk membersihkan diri, kayaknya itu pertama gak bakal maksimal. Cuman nih mau lihat nanti tanggapan dari teman-teman ya gimana, karena terkait dengan perkara taubat ini perkara yang sangat menarik sekali ya, terutama taubat untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena diri ini kalau misalkan dia penuh maksiat masuk bulan Ramadan, nggak ada jaminan tuh di Ramadan dia bisa survive untuk bisa beribadah, karena dia tidak menyadari hal itu kan. Nah jadi ini jadi satu topik yang menarik yang kemarin dibahas sama khotib Jumat tuh terkait dengan perlunya kita taubat itu sebelum masuk bulan Ramadan. Ya taubat sih sebenarnya kapan aja sih, cuman khususnya sebelum masuk bulan Ramadan ini biar beban itu gak berat gitu ya. Itu kita disuruh lepas dulu tuh beban-beban maksiat kita supaya masuk Ramadan tuh bisa jalan ya, walaupun nanti ada istilah kunu rabbanin wala takunu ramadanin, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan cuma nyembah Allah di bulan Ramadan. Ya tapi buat orang-orang yang sebagian lagi yang imannya biasa-biasa aja, Ramadan momentum nih, dia buat nabungin pahala gitu. Nah ini menarik nih, taubat nih, tentang taubat menjelang Ramadan nih. Ramadan, iya. Tapi menarik juga ini ya, kita bisa ambil juga poin bahwa Allah tuh ternyata sayang banget sama kita gitu. Mengapa demikian? Karena Rasulullah udah ngasih tahu nih bahwa Sya'ban ini kan bulan yang dilalaikan ya, banyak yang dilalaikan. Artinya berarti kan berpotensi besar ada orang yang melalaikan bulan ini gitu ya. Banyak yang melalaikan bulan ini. Dan tidak berhenti sampai situ aja. Artinya orang yang udah lalai terhadap bulan Sya'ban nggak hilang kesempatan gitu saja. Salah satu kasih sayang Allah adalah Allah siapkan nih Ramadan ya untuk menebus kelalaian di bulan Sya'ban. Ini ada bulan yang penuh ampunan dan seterusnya gitu. Artinya masih diberi kesempatan bagi mereka yang belum bisa membersihkan dosa di bulan Sya'ban tuh. Ini masih ada Ramadan nih kesempatannya gitu ya. Di Ramadan pun ya dijaga lagi dengan ada puasa sunnah ya kan. Syawal itu 6 hari gitu. Jadi luar biasa seperti itu. Jadi bagaimana ya kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang kita, yang ya itulah luar biasanya luasnya kasih sayang Allah ya, 1/99 ya kasih sayang Allah. Sudah diskenario dengan baik gitu ya Bang. Obrolan udah banyak bang? Ini obrolan sudah banyak. Dalam. Udah makin dalam, makin serius, makin bisa bercanda lagi janjian. Waduh, jangan dah Bang. Kalau kata anak sekarang, waduh ini obrolannya daging semua. Waduh, gizi semua. Tinggal pakaian acar ya, sama saus. Jadi martabak ya. Menarik. Kalau yang Anda lihat tadi ada Bang, ini ya, ada titipan nih dari teman kita di Instagram gitu ya. Bagaimana sih para ulama tuh mengatur waktu? Sampein.
Jadi ini ada 2 yang sudah masuk pertanyaannya, bagaimana ulama terdahulu itu mengatur waktu di Ramadan gitu. Apakah difullkan untuk Al-Qur'an gitu atau ada ada aktivitas lain seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang masuk ya di Instagram ya, teman-teman kita di Instagram. Apalagi kayak Imam Syafi'i misalkan semalam khatam 2 kali. Kalau kita se-Ramadan khatam baru 2 kali tuh. Itu gimana tuh cara ngatur waktunya itu ya, luar biasa. Tapi memang yang anak ketahui para ulama itu ketika masuk bulan Ramadan itu majelisnya tutup semua tuh. Majelisnya tutup, mereka tafarruq lil ibadah. Kalau kita kan kebalikan ya. Kalau lagi masuk bulan Ramadan tuh majelis suruh buka semua tuh. Majelisnya suruh buka, kajian diperbanyak, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian jam 2 siang, kajian asar, kajian menjelang berbuka, kajian setelah berbuka, nanti ada kajian pada ceramah taraweh, kajian pada taraweh, begitu terus tuh. Jadi orang banyak nuntut ilmunya di bulan Ramadan. Di mana kalau menurut aneh itu cukup keliru sih cara begitu ya. Karena harusnya nyampe Ramadan tuh orang semakin individualis gitu terkait dengan ibadah. Dia udah fokus sama dirinya sendiri nih gitu. Dia nyari ilmunya itu di luar bulan Ramadan. Nah, kita kadang salah kaprah mentang-mentang ini Ramadan adalah bulan yang mulia. Dikira aja nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Memang sih nuntut ilmu itu pahalanya besar. Tapi jangan di Ramadan juga. Kampus kita aja kalau bisa selesai sebelum Ramadan selesai itu. Nah, itu dia tuh. Jadi Ramadan kita suruh fokus sama ibadah, tapi kita Ramadan keliling ngisi sih. Jadi enggak. Iya. Enggak ada ibadah. Untungnya pandemi ini sekarang tinggal klik link ya, langsung bisa ngisi ya. Kalau kuliah. Betul. Enggak pakai naik motor. Jadi kita pokoknya kebalikannya sehari bisa 5 kajian tuh Bang tuh. Iya, itu kita kebalikannya para ulama jadi akhirnya. Dan itu juga yang dimanfaatin tuh sama stasiun TV, sama apalagi sekarang ada podcast. Ini podcast sudah syariah semua ntar yang masuk Ramadan. Ada yang bilang Bang istilahnya musiman gitu kan. Waduh ini jangan salah tafsir lah kita kan gitu kan, auzubillah min dzalik gitu kan. Tapi ya betul Bang gitu kan, yang mana kegiatan di Ramadan ini bahkan kita bisa melihat kajian-kajian yang ada, nama-nama kajian unik ya. Nastar, nanya seputar Ramadan. Saya kepikiran Nastar nih kue lebaran guys, gitu kan. Belum Ramadan. Dan lain semacamnya apalagi. Jadi banyak menarik berlomba-lomba teman kita di luar gitu kan untuk mengadakan event pencerdasan edukasi seputar Ramadan gitu kan. Mau ada yang nonton, mau enggak, mau berapa yang ikut, mereka tetap ngadain ya, begitu. Jadi kalau kita lihat sisi baik dan buruknya, di sisi lain kita sibuk dengan hal-hal seperti ini. Tapi ini kan ibadah juga gitu ya Bang ya. Betul. Tapi di sisi lain ulama-ulama salafus soleh nyontohin Imam Syafi'i lebih dari 50-an kali itu mungkin ya Bang, mungkin kalau husnuzon ana ya, karena belum menelisik lebih lanjut lagi, yang namanya Al-Quran itu mungkin sudah mengalir seperti air gitu. Betul. Gitu ya. Di lidah para ulama kita begitu kan. Seperti doanya si Pubashir nih ya, yang pernah dia sampaikan nih kalau kita lagi ngaji atau apa duduk bareng sama dia, ya Allah, jadikan hafalan Quranku ngalir seperti air. Itu ngalir seperti air tuh, Masya Allah ya. Lihat Sungai Ciliwung kan nggak pernah berhenti tuh Bang, ya ngalirnya, gitu kan, ngalir terus. Jadi menyebutkan hafalan itu selancar Al-Fatihah, begitu kan, mungkin. Nah jadi di mana waktu mereka ya kecuali di WC gitu ya, mereka mungkin membaca maupun melafazkan Al-Quran, begitu kan, sehingga dan waktu tidurnya itu kalau kita lihat ulama-ulama kita di luar Ramadan aja pendek, apalagi di Ramadan yang malamnya itu sangat luar biasa mulia, gitu kan Bang. Itu sih Bang. Ya, jadi artinya pengaturan waktu mereka ini ya tidak hanya di Al-Quran saja, tapi tetap mereka biasanya menggabungkan antara sholat malam sekaligus di situ mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran gitu ya. Menghatamkan, juga betul. Memperbanyak sedekah sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu di bulan Ramadan, Rasulullah itu orang yang dermawan, tapi ketika bulan Ramadan lah bertambah kedermawanannya sepertinya. Mungkin para ulama itu juga ya seperti itu mereka dari zuhur dari subuh ya, habis subuh sampai
menjelang waktu syuruk itu mereka juga menghabiskan waktu untuk ibadah gitu kan. Lalu kemudian paginya dilanjut. Ya tetap bermuamalah seperti biasa ya. Mungkin ya paling di 10 hari terakhir itu, 10 hari terakhir mungkin interaksi dengan keluarganya sudah mungkin dijarangkan gitu ya. Karena memang di Rasulullah juga seperti itu ya, di 10 hari terakhir membangunkan istrinya untuk sholat malam dan juga mengencangkan ikat pinggang ya untuk fokus beribadah seperti itu. Ya, jadi luar biasa kalau kita tapi tadi menarik ya fenomena di Indonesia. Mungkin disibukkannya dengan kajian-kajian itu karena memang melihat amaliyah masyarakat di Indonesia, di kita mungkin belum terbiasa dengan sebelum Ramadan itu mereka terbiasa menghidupkan majelis ilmu. Siapa? Gitu ya. Siap-siap dulu. Gitu. Jadi bisa jadi dari situ ya, sehingga mereka mengambil momen Ramadan ini mumpung masih lagi semangat, aura kebaikannya, ya udah deh bukan cekokin ya, disajikan banyak-banyak kajian gitu ya. Karena betul. Ya idealnya memang seperti itu ya, sebelum Ramadan kita menambah ilmu, terus menambah bekal, ketika Ramadan udah tinggal survive sendiri gitu ya. Tapi ya mungkin di satu sisi ternyata masyarakat kita belum siap seperti itu ya. Mereka hanya siapnya pas di Ramadan aja kayak gitu. Ya gak apa-apa, itu kan tadarruj tadi. Gak apa-apa, Ramadan ini nuntut ilmu, Ramadan depan masih nuntut ilmu. Kali aja setelah 10 Ramadan wafat itu belum jadi dia. Belum jadi dia mandirinya. Tapi enggak sih. Ani yakin setelah beberapa Ramadan itu masyarakat dia akan mandiri secara sendiri. Jadi dia udah bisa pilih-pilih juga kapan dia harus ikut kajian, kapan dia nggak ikut kajian, kapan dia ngejar waktu buat buat ngejar target khatamannya, target baca Qurannya dan lain sebagainya. Dan uniknya lagi kajian saf ada dong dia bikin acara nih buat Ramadan. Tapi tenang, acara kita di Ramadan tipis-tipis, paling semenit gitu ya, insyaallah nanti akan dijabarkan ya oleh Syekh Furqan. Udah disiapin ya Bang ya dari sebelumnya ya. Ya, biar Ramadan kita bisa fokus ibadah. Sisa penontonnya aja biar nonton. Iya. Apakah semenit-semenit. Ya. Dan juga menariknya lagi biasanya di 10 malam terakhir itu pas masjid-masjid melakukan iktikaf justru di situ banyak kajian juga ya. Iya, itu dia tuh. Tapi karena ada juga orang mau iktikaf itu nyari yang sepi gitu. Ada juga yang seperti itu. Dia nyari yang nggak ada kajiannya. Ada juga waktu itu teman-temannya pernah ya dia nyari masjid yang iktikaf tuh yang nggak ada kajiannya justru ya, supaya benar-benar bisa fokus untuk ibadah kayak gitu ya. Iya. Jadi gitu. Ya unik lah. Nyari yang sepi ya Bang. Makanya di Al-Hikmah Ramadan tahun ini nggak ada kajian ya, karena pandemi sebenarnya, bukan karena itu, karena pandemi. Tapi ya semoga streaming juga tapi Bang. Kenapa? Nggak streaming juga gitu. Streaming juga. Kita nggak bikin streaming karena udah pernah bikin streaming tahun lalu. Tapi ternyata bikin streaming itu yang aktif adalah buzzer. Yang datang buzzernya adalah kita juga panitianya biar itu rame. Itu kan payah sekali. Padahal yang jadi pembicara tuh bagus-bagus ya, kecuali pembicaranya waktu itu Syekh Bashir. Itu yang datang udah meleduk tuh. Sampai waiting room-nya itu pengen meletus gitu, waiting room Zoom-nya. Kecuali Ajib. Kalau yang lain si Bu Bashir nggak bisa datang hari ini. 13 orang, itu juga panitia semua isinya. Nah, akhirnya dirasa nggak efektif. Dirasa nggak efektif, ya udahlah. Jadi tahun ini kita tapping terus kita angkat ke YouTube. Jadi bisa ditonton kapan aja, di mana aja dan seterusnya. Dan gak lama-lama supaya nggak habis waktu Ramadannya. Karena untuk ngedit juga butuh waktu ya. Menarik. Bang, gimana nih? Itu juga salah satu pertanyaan dari teman-teman, dari salah satu penanya di Instagram gitu ya, tips agar istiqomah sampai akhir Ramadan. Jadi kalau kita membahas tips itu masing-masing punya formula tersendiri ya, tinggal bagaimana cari yang cocok. Tapi setidaknya
apa namanya, patokannya adalah bagaimana pertama kita punya program itu dulu ya. Artinya untuk kita menyelesaikan sebuah sesuatu kan, kalau tidak ada rencananya ya kita nanti di pertengahan gitu ya. Kan kalau udah ada targetnya, berbeda tuh kalau kita goes, setidaknya jagalah kaki kita itu tetap menggoes walaupun lemah gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti gitu. Karena kalau udah berhenti, berhenti dulu ke tukang bubur ya, terus beli es teh gitu kan. Itu untuk goesnya lagi berat lagi tuh. Ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu, kita menjaga istiqomah di dimanapun ya. Tapi khususnya di Ramadan ya seperti itu. Ketika misalnya kita punya target 1 kali khatam atau 2 kali khatam, ya setidaknya ketika kita lagi turun-turun semangat kita jangan sampai berhenti gitu. Ya, jadi misalnya yang tadinya sehari itu kita baca 1 juz, sampai hari ke-15 masih bertahan 1 juz gitu. Nah, mulai di hari 16 dan seterusnya, kan biasanya ada intermezzo gitu ya. Masjid mengalami kemajuan gitu ya. Yang tadinya kemajuan. Maju safnya dong ini. Yang tadinya 20 baris, lama-lama mengalami kemajuan hingga ya tinggal imam, muazin sama itu gitu ya. Mereka sudah membuat saf-saf di supermarket atau di tempat-tempat perbelanjaan gitu ya. Ada saf-saf sendiri tuh di antrian baru tuh kasir ya. Kayak gitu. Saf community baru. Ya Allah. Jadi kayak gitu ya. Jadi setidaknya ada tujuan dulu gitu. Kayak orang mau goes kan dia tahu mau kemana gitu ya. Kalau dia keluar rumah mau goes nih kemana ya? Ya mau kemana aja lah gitu. Nanti kalau udah capek di tengah dia bingung mau kemana nih. Ya mau pulang lagi jauh gitu kan, mau gotong sepedanya nggak bisa dilipat kan bingung juga tuh. Jadi pertama itu tuh dia punya program, setidaknya kalau yang nggak usah banyak-banyak dulu, khawatir ini ya kena sindrom ya. Artinya kalau udah digeber di awal seperti itu ya. Jadi minimal target tilawah tadi ya, 1 kali khatam, terus sedekah sehari 1000 misalnya, terus apalagi ya, taraweh seperti itu ya. Jadi di list dulu, lalu berapa frekuensinya, didetailkan, kalau bisa didetailkan. Dia tilawah tuh sejuz itu sehari di kapan aja. Oh habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar gitu ya. Nanti kalau udah ya intinya sering evaluasi juga gitu ya, sering evaluasi seperti ya kaca spion gitu ya. Kan kadang kita butuh juga melihat, tapi jangan sering-sering gitu ya. Jangan sering-sering melihat ke belakang, khawatir kita nggak ngelihat di depan kita ada apa gitu. Nabrak. Jadi kayak gitu, menjaga istiqomahnya kita buat program, didetailkan dan dievaluasi. Dan ketika kita melemah, sudah mulai lemah iman kita atau semangat kita, ya setidaknya jangan sampai berhenti. Karena kalau udah berhenti, sudah berat lagi untuk mulainya gitu. Kalaupun turun ya tetap dijaga. Tadinya 1 juz ya 8 lembar lah gitu ya, masih terjaga gitu ya. Dan ya seperti itu, dan bahkan justru di akhir itu yang momen kita untuk mengencangkan lagi start kita ya. Kalau kata Imam Ibnul Jauzi itu kayak gitu ya, apa namanya, menjelang di akhir itu ya jadilah seperti kuda di pacuan gitu. Ketika dia ingin mencapai garis finish, dia kan semakin kencang larinya gitu ya. Nah, justru jangan sampai kan rata-rata seperti itu fenomena yang terjadi udah di akhir Ramadan, justru malah sepi masjid itu. Kemudian ya persiapan bikin kue, cari baju lebaran dan seterusnya. Itu bukan yang nggak boleh, boleh aja gitu. Jangan sampai itu mengalihkan tujuan utama sih kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau ini karena masih pandemi ya, kita ya setidaknya cari komunitas atau cari teman-teman yang satu frekuensi gitu, supaya kalau kita lagi lemah ada yang menguatkan kayak gitu ya. Kalau lagi offline kan enak ya. Dan juga biasanya fenomena buka bersama ini ya, kita nggak tahu nih buka bersama di apa namanya di tahun ini seperti apa. Itu juga kadang jangan sering-sering gitu dengan teman-teman kita, karena khawatir itu malah, apalagi di akhir-akhir ya, khawatir malah kalau sering-sering melalaikan kita, biasanya maghribnya jadi telat ya.
terus isyanya Allahu alam dibablas sholat atau enggak, ya kan? Jadi nanti mendekati subuh tuh pas lagi sahur. Iya, tarawihnya juga kadang gimana. Jadi ya kayak gitu-gitu yang kadang menurunkan keistiqomahan kita tuh. Ya karena teman-temannya juga tidak saling support dan menjaga gitu. Ya kalau saling support sih oke, kita komitmen misalnya kita ini maghrib hanya takjil aja ya, makan kurma sama apa gitu, makanan ringan, habis itu kita sholat, baru makanan berat, kita selesai isya, habis isya kita taraweh bareng. Nah itu cakep kalau kayak gitu ya. Apa namanya bisa terjaga tuh ya, kayak gitu. Cuman ya seperti itu ya yang terjadi biasa di tempat makan ya. Syukur-syukur ada tempat sholatnya di situ kan, kalau nggak ada bingung juga kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, buat program, cari teman, bikin ajak temennya gitu ya, kita bikin project Ramadan gitu. Project di sini bukan bikin acara ya, tapi saling mengingatkan, saling mutabaah satu sama lain gitu, supaya kalau lagi lemah ada yang mengingatkan. Kayak gitu sih paling. Luar biasa. Gimana lagi bukber ini banyak versinya nih, gitu kan? Versi angkatan SD, versi angkatan SMA, versi kantor dan lain semacamnya gitu kan? Mana nggak boleh kumpul-kumpul ya kan? Lagi pandemi, ngumpulin orang dah tuh. Sepanjang Ramadan tuh isinya bukber doang itu. Iya, gitu kan? Supaya bukbernya lebih sakral, undang kajian dah gitu ya. Mantap. Padahal kajian lagi. Sebelum bukber, ala kuliah lah. Jadi apa yang disampaikan si Purkon tadi ya, pengingat ya bagi kita, gitu kan istilahnya. Bagaimana terlebih lagi pandemi nih Bang, kayak gini kan, mau ngumpul-ngumpul gitu kan. Kan kita kan pakai prokes dan segala macam. Saya itu bingung logikanya itu begini Bang. Prokes ya prokes, tapi kalau udah ngumpul rame gitu ya, padat nih, rumah makan rame sampai cuacanya yang tadinya adem jadi panas. Nah, ini kan menandakan bahwasannya sudah banyak orang di situ ya kan. Nah, prokes sih prokes ya, tapi ngumpul-ngumpulnya itu yang ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Juga banyak versinya gitu kan, sehingga kita sibuk memplanning yang kata Bang Sipu tadi, memplanning bukber demi bukber gitu kan. Bukan bagaimana di apa? Ya, bukber by bukber gitu ya. Bukan hari demi hari, yang harus bagaimana Ramadan ini di hari sekian saya sudah dapat berapa juz gitu kan. Ada yang orang nargetinnya malah gini Bang. Oh iya ya, nanti kan biasanya sudah ada framing kalau di akhir-akhir Ramadan tuh dia bakal sibuk. Akhirnya ngotaminnya itu sebelum 5 hari atau 10 hari sebelum Ramadan gitu. Usahakan hari ke-20 sebelum hari ke-20 saya udah khotam 5 kali atau 4 kali. Karena 10 hari ntar udah sibuk. Panitia zakat. Panitia zakat, habis itu buat kue di rumah, ngecat rumah ya. Kalau di kampung nih biasanya ya. Mau ada kagak ada orang datang, ngecat rumah pokoknya. Bersih-bersih, berbenah dan lain semacamnya gitu kan. Nah, ini padahal dianjurkan kita untuk itikaf gitu kan ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan dan lain semacamnya. Maksud aneh, nyibukin planning apa gitu. Ramadan kita udah lagi besok mikirin gitu kan. Gimana sholat ini sholat terakhir kita. Otomatis apa? Ya Allah, se-ekstra mungkin gitu kan. Nah, bagaimana juga mikirin ibadah Ramadan ini ya, karena nggak ada jaminan nih, kita nggak ada BPJS. Aduh, nyebut merek kan, nggak ada kartu sesuatu yang membuat kita akan bertemu Ramadan selanjutnya, maka buatlah Ramadan ini sangat-sangat optimal gitu loh maksudnya nih. Gaya berpikir kita yang dirubah gitu kan. Jangan ngalir atau ikut-ikutan aja, cuek bebek atau taklid buta gitu. Ya mungkin ada yang mau nambahin mungkin dari Bang Sipu yang lain terkait tips supaya istiqomah gitu ya. Karena istiqomah itu berat, yang ringan itu istirohah gitu ya Bang ya, istirahat gitu ya. Halo. Monggo Bang. Iya. Ini siapa ini yang nelpon nih? Udah nggak terasa nih, udah jam 11 nih ya. 11, Masya Allah. Ajib. Ini dari YouTube sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya. Dari teman-teman. Oh ya, terakhir mungkin ini ya, informasi terkait dengan program SAF di bulan Ramadan apa aja sih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di YouTube ataupun yang sedang menyimak seperti itu, nanti kita dari SAF ini akan setidaknya ada 4 program ya. Nanti insya Allah detailnya kita akan sampaikan di Instagram ya. Jadi bagaimana
di Ramadan ini kita menyiapkan 4 konten. Yang pertama itu ada Tanya Sifu. Ya, Tanya Sifu ini adalah konten tanya jawab yang dimana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Sifu terkait dengan fikih Ramadan ya, hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ataupun tentang Al-Quran seperti itu. Jadi insya Allah setiap ada 4 konten ini tayangnya full 1 bulan Ramadan gitu ya. Yang kedua itu ada nanti kita daily quote ya, poster-poster tentang quote-quote di share setiap harinya. Lalu yang ketiga itu nanti ada 1 minute talk spesial Ramadan ya, 1 menit inspirasi 1 menit, audio 1 menit yang dimana kita akan kemas temanya khusus untuk tema-tema Ramadan yang disajikan nanti menjelang berbuka ya, kita postingnya di sore. Yang terakhir adalah one day one huruf ya, one day one huruf ini kita akan membahas huruf-huruf hijaiyah, 1 hari 1 huruf hijaiyah dari Hamzah sampai Ya di bulan Ramadan ini ya. Dan ini live di IG, ada juga di Zoom. Nanti kita berikan linknya di Instagram ya. Buat yang mau join setiap harinya langsung aja, linknya sama dari hari pertama sampai hari terakhir, linknya sama nggak berubah. Langsung join di Zoom atau nanti bisa nyimak juga di YouTube seperti itu. Jadi ada 3 ya paralel, langsung IG, Instagram, YouTube, dan Zoom gitu ya. 1 hari 1 huruf ya, paling hanya 10 sampai 15 menit udah selesai gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama kayak gitu. Jadi insya Allah itu untuk pemirsa kegiatan Ramadan seperti itu. Nanti kan bakal ada playernya gitu Bang ya, supaya teman-teman bisa ngeliat. Insya Allah nanti bisa buat strategi gitu kan untuk Ramadan. Oh ini saya ikut ini, mantengin ini. Waduh, jadi terplanning malah mantengin akun kita ntar Bang. Nggak apa-apa lah ya, karena kita kan nge-share-nya kebaikan juga gitu. Ramadan ya, buat teman-teman jangan lupa untuk di share ya, dan di follow agar kebaikan yang bisa meluas, dan mudah-mudahan Saf bisa konsisten dalam membuat atau menyebarkan konten-konten kebaikan khususnya buat teman-teman sekalian seperti itu ya. Amin. Itu aja, kita tutup ya. Sifu Ibrahim, Sifu Sina. Yes. Kita tutup dengan membaca hamdalillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua yang ada di IG, yang ada di YouTube ya. Sudah nemenin kita. Mudah-mudahan bermanfaat.